Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazi manuttaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadisi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatihi bid'atun wa kulli bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari amma ba'du. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun diri kita. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga kita selaku muslim masih dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang sangat kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Perlu kita ketahui bahwasanya sudah berjalan 14 abad lebih bilangan dalam tahun Hijriah telah berlalu. Hari ini merupakan hari terakhir bulan Muharram 1447 Hijriah. Kedua kalinya salawat bersilin salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibin al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat dan nantinya kita akan mendapat syafaat darinya. Kemudian selanjutnya selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian pada umumnya dan khususnya pada diri khotib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu nikmat terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi bin Abbasi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man u'tina faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah qalbu syakiran wa lisanan zakiran wa badana 'alal bala'i wasabiru wa zawjahu la tabghihi khawna bin nafsiha wa malihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan yang selalu berzikir, raga yang sabar dalam menghadapi musibah,
istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta dari suaminya itu sendiri. Hadis riwayat Tabrani dalam Awsat dan Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Asy'ab. Hadis ini menyebutkan bahwasanya ada 4 nikmat terbaik bagi seorang hamba Allah. 4 nikmat ini jauh lebih berharga dibandingkan harta benda. Sawah, kebun, rumah, kenderaan mewah, bahkan emas dan permata. Alangkah beruntung orang yang Allah beri nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah sifat dari para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok nabi sekaligus sosok seorang raja yang mempunyai banyak keutamaan. Kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Dalam surah An-Nahl ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang sangat bersejarah. Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap Rabbku. Dan barang siapa ingkar, sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Kemudian contoh yang lainnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwasanya beliau adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Adapun alasan kenapa ia akan mendapatkan gelar yang sangat istimewa tersebut adalah karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah melekat pada dirinya, seperti nikmat makanan dan nikmat pakaian. Innama sumiya Nuhu alaihi salam abda syakura li'annahu lam yalabsa jadida wa lam yakulu tu'ama illa hamida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentunya merupakan pribadi yang sangat pandai dalam bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dengan memperbanyak sholat. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang pandai bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan kehendak pemberinya. Kedua adalah insan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik yang selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwasanya orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sebuah kedamaian, akan mendapatkan sebuah ketenangan di dalam hatinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwasanya seseorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku, maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami dapat berpegang teguh dengannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Zikir yang dimaksud bukan sekedar rapalan kalimat-kalimat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus sertai dengan kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang-orang yang munafik. Seorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati, sekedar formalitas belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Seperti itulah bahwasanya kondisi kaum munafik. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas mereka melazimi zikir atau mengingat Allah di setiap waktu, sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri,
Mereka mengingat Allah dalam keadaan duduk dan berbaring sambil merenungi penciptaan langit dan penciptaan bumi. Kemudian mereka berkata, "Ya Rabb kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia?" Kisah Ali Imran ayat 191. Zikir adalah napas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan, ketika kita hendak minum, menjelang tidur ataupun terbangun, keluar maupun masuk ke dalam masjid, keluar maupun masuk rumah, masuk kamar mandi, semua ada doa dan zikirnya, baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi perang sedang berkecamuk. Cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kuatkanlah pendirian kalian dan berzikirlah untuk mengingat Allah dengan berzikir yang banyak agar kalian mendapat kemenangan. Kisah Al-Anfal ayat 45. Betapa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah lisan yang senantiasa berzikir dalam setiap waktu dan keadaan. Lisan yang tidak pernah bosan untuk melantunkan untayan-untayan kalimat zikir. Inilah nikmat yang paling utama, karena orang yang banyak berzikir artinya akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faskuruni askurkum waskuruni li wala nakfuruni. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kisah Al-Baqarah ayat 152. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang ketiga adalah raga yang bersabar atas sebuah musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak akan pernah meleset. Kalam hikmah ini mengajarkan kita bahwasanya kesabaran adalah kunci sebuah kesuksesan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syekh Yusuf Al-Qardawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi akan menjadi sempit, dan jiwa pun akan menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab mengatakan, as-sabru allashi asyadai yantaful fawaid. Kesabaran di waktu sulit akan mendatangkan banyak faedah. Adapun ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, menahan rasa sakit, memikul beban yang berat, dan menghadapi sebuah cobaan dengan keteguhan hati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah istri yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perempuan yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paham atas ilmu agama dan berakhlak mulia. Sudah pasti inilah kriteria yang didambakan oleh banyak pria. Sebuah role model muslimah yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri yang soleha merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mahal harganya. Ia lebih berharga daripada emas dan harta hingga permata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-maratu sholihah. Dunia adalah sebuah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang soleha. Sebagaimana telah kita ketahui, beliau menikahi Ibunda Khadijah radhiyallahu an, bukan karena fisiknya atau karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang memikat hati. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangganya, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tepatnya ketika beliau merasa ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Khadijah menenangkan hati Nabi. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selalu dan selamanya, sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim.
yang memuliakan tamu dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata-kata seorang istri yang soleha, menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami sedang menghadapi situasi yang sangat pelik. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperjelas sifat-sifat dan karakteristik wanita yang soleha. Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Ia adalah wanita yang soleha. Apabila dipandang ia menyejukkan mata suaminya, apabila diperintah ia mematuhinya, apabila suami tidak di rumah, ia akan menjaga dirinya. Pada masa salafus saleh, para wanita mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencoba menggoyahkan hati mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para pengembus itu, dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup untuk hidup sendiri? Kemudian mereka menjawab, orang yang biasa makan telah pergi, namun Sang Maha Pemberi rezeki tetaplah akan ada di sisi kami. Istri-istri yang seleha di masa salaf membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat suaminya hendak keluar rumah mencari rezeki, istri seleha berkata, hati-hatilah dengan pendapatan yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir, akan tetapi kami tidak akan sanggup bersabar menahan panasnya api neraka dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat maha perkasa. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian 4 nikmat yang terbaik yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.